Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about
Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini pembacaan kita dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 53-58. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Matius mulai menunjukkan bahwa oposisi dan penolakan makin berdampak pada apa yang Yesus dan murid-muridnya kerjakan. Jadi ayat 53 menulis, dia pergi dari situ. Pergi dari mana? Ya, dari Kapernaum, kota yang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi markas besar pelayanannya yang ada di Galilea. Mengapa Yesus pergi dari Kapernaum? Kenapa saudara? Karena hal ini, ketidakpercayaan mereka. Di Kapernaum Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat-mujizat. Sehingga di dalam Matius 11 ayat 23 di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Sodom mengalami mujizat yang dialami di Kapernaum, kota itu akan bertobat dan akan tetap ada pada hari ini. Nah, saudara, Yesus sekarang ada di Nazaret. Nah, coba perhatikan bagaimana Matius menaruh peristiwa ini persis setelah Yesus menyampaikan 7 perumpamaan tentang penabur. Tentu saudara masih ingat ya bahwa perumpamaan tentang kerajaan Allah yang ada 7 jumlahnya itu dimulai dengan perumpamaan penabur. Di mana perumpamaan penabur itu memberitahukan kepada kita bahwa terima tidaknya mereka itu bukan bergantung pada benihnya atau pada yang lain. Bergantung justru pada tanah hatinya. Jadi di sini narasi Matius ingin menunjukkan kepada kita bahwa hati yang jahat atau hati yang tidak percaya itu adalah sangat berbahaya. Itu dapat menghentikan apa yang Tuhan dapat kerjakan dalam kehidupan seseorang. Dalam peristiwa ini, sekarang Yesus setelah meninggalkan Kapernaum, dia sekarang ada di Nazaret. Ini adalah kampung halamannya. Dia dibesarkan di Nazaret. Tapi coba saudara perhatikan. Yesus sedang mengajar. Ditulis di ayat-ayat yang kita baca tadi. Yesus datang ke situ dan di situ dia mengajar. Dan kemudian Alkitab berkata, respon mereka baik aja. Respon mereka oke. Wah, pengajarannya keren. Bahkan berkata, dari mana mereka orang ini mendapatkan hikmat dan kuasa? Cuman masalahnya adalah mereka tidak dapat mempercayai Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja. Mereka menolak dia karena mereka berpikir, kok dia ya? Kenapa harus Yesus ya? Tapi kata kuncinya adalah karena hati mereka yang tidak mau menerima dan tidak mau percaya. Orang-orang di Nazaret, saudara, menolak Tuhan Yesus bukan karena kekurangan bukti. Tapi kita tahu bahwa mereka punya bukti tentunya banyak. Mereka menolak Tuhan Yesus bukan karena Yesus mengajar yang salah. Bahkan mereka juga mengetahui bahwa pengajaran Yesus adalah pengajaran yang benar. Yesus menyampaikan kebenaran dengan hikmat dan juga dengan kuasa. Itu yang Alkitab katakan. Mereka menolak Yesus, saudaraku, karena mereka merasa telah mengenal Tuhan Yesus dalam kotak ketidakberdayaan keluarga Yesus. Yakni Maria dan saudara-saudara Yesus. Yang kita baca nama saudara-saudara Yesus. Ada yang bernama Yakobus, Simon,
Yudas, saudara. Ya, jadi bagaimana saudaraku, Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus ini, saudaraku, mereka mengukur Tuhan Yesus yaitu sama dengan saudara-saudaranya. Menurut mereka itu biasa saja. Walaupun mereka terpesona, mereka berdecak kagum dan memuji, tapi masalahnya adalah mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka, kata yang dipakai oleh Alkitab, dipilih hati-hati sekali. Mereka kecewa dan menolak dia. Dua kata kecewa punya arti mereka tersandung dan menolak dia. Kata kecewa datang dari kata skandalizo, ya. Tersandung, kecewa, merasa syak. Dari keluarga Maria, dari keluarga ini, mana mungkin mereka kemudian menolak Yesus. Coba saudara pertimbangkan baik-baik. Mengapa ya? Ada banyak sekali penulis yang menuliskan hal seperti ini. Penolakan mereka semata-mata karena mereka tidak ingin ada orang dari mereka yang menjadi raja atas mereka. Mereka menolak. Oh, mereka bisa membuat spekulasi demi spekulasi. Kata kuncinya adalah tidak percaya. Karena hati mereka yang gelap. Hati mereka yang jahat. Tanah hati mereka yang tidak baik. Kalau begitu bagaimana untuk semuanya ini? Kita mempercayai bahwa orang perlu dipersiapkan. Dan caranya adalah dalam penaburan firman Tuhan itu, kita harus terus menyampaikannya dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus dan terimalah dia sebagai Raja dan penebusmu. Terpikat pada Tuhan tidaklah cukup, saudara. Mengetahui kebenaran pun tidaklah cukup. Percaya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan pribadi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah melihat dari pembacaan ini bagaimana ketidakpercayaan dapat menghentikan mujizat-Mu tidak bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Bahkan keselamatan tidak sampai dalam kehidupan mereka. Karena mereka menolak Engkau. Bahwa ketidakpercayaan dan menolak itu bukanlah yang Engkau kehendaki. Engkau menghendaki orang menjadi percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah membuat orang percaya. Tapi kami juga mengetahui bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja. Untuk itu kami berdoa secara khusus untuk orang-orang yang sedang melakukan upaya pemberitaan Injil dimanapun mereka berada. Supaya mereka tidak gampang patah hati ketika Injil ditolak. Ketika orang menolak pemberitaan Injil. Tapi kami pun berdoa kepada orang-orang yang mendengarkan berita Injil. Biar tanah hati mereka digemburkan oleh Roh Kudus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka dipersiapkan dan waktu Injil diberitakan mereka menerimanya. Sebab waktu mereka menerima, kerajaan Allah dapat ditegakkan dalam kehidupan mereka dan mereka dapat diselamatkan masuk dalam kerajaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan anugerah-Mu turun ke atas kami. Bantu kami sebagai orang-orang percaya untuk terus mempercayai Engkau, mempercayai Engkau dalam segala keadaan. Dan tidak bersandar pada kekuatan dan pengertian kami sendiri. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Berkatilah kami semuanya yang mendengarkan Morning Devotion ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, selamat memasuki hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.